Sahabat Tapakur, seringkali muncul pertanyaan, untuk apa capek-capek mendaki gunung? Jawabannya sangat sederhana. Mendaki gunung itu untuk turun. Tidak ada ceritanya orang yang mendaki gunung, ia terus-menerus berada di puncak. Yang kedua, yang perlu kita renungkan adalah saat seseorang berjalan tertatih-tatih, penuh dengan perjuangan, keringat bercucuran karena ia menghadapi tanjakan. Itu semua dia lakukan untuk meraih puncak. Nah, fakta ini merupakan gambaran perjalanan hidup manusia. Untuk mencapai kesuksesan itu seperti kita saat muncak. Ketiga, yang perlu kita renungkan adalah saat kita masih berada di kaki gunung, puncak itu teramat jauh. Puncak itu begitu menyeramkan, lagi menantang. Kalau hanya dipikirkan, puncak tidak akan pernah tercapai. Namun, jika puncak itu didatangi selangkah demi selangkah, akhirnya puncak itu berada di bawah telapak kaki kita. Seperti itu pula kesuksesan dalam pendidikan, kesuksesan dalam karir, kesuksesan dalam pernikahan. Pernikahan jika hanya dilihat dari kejauhan, tampak begitu tinggi menjulang ke angkasa sehingga membuat orang takut untuk menggapainya. Demikian halnya sekolah. Saat kita berada di bangku kelas 1 SD, melihat kelas 3 SMA begitu tinggi, dan kita akan merasakan berat kalau hanya dipikirkan. Karir pun tidak jauh berbeda. Namun, ketika kita setahap demi setahap menjalani sekolah, kita setahap demi setahap mendekati pernikahan, kita setahap demi setahap mendekati karir kita, akhirnya puncak karir itu akan kita raih, puncak sekolah itu akan kita raih, puncak pelaminan pun akan kita raih. Dan saat kita berada di puncak, kita akan merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu muncul akibat adanya perjuangan. Seperti itulah yang akan dirasakan dalam kehidupan. Yang keempat, saat seseorang mendaki gunung, ia melewati tanjakan. Saat itu pula pikirannya dipenuhi dengan ragam pertanyaan, khususnya pertanyaan bagaimana cara turun. Nah, ketika seseorang naik gunung kemudian dia berpikir bagaimana cara turun, berarti dia sudah memiliki strategi agar ia kembali ke tempat asal dalam keadaan selamat. Lain cerita ketika seseorang naik gunung tanpa pernah berpikir bagaimana cara turun, bisa jadi ia akan celaka pada saat turun. Ini pun menjadi miniatur dari kehidupan. Saat seseorang mencapai kesuksesan, tapi ia tidak pernah berpikir bagaimana ia turun dari puncak kesuksesan itu, kemungkinan besar ia akan celaka. Ketika seseorang ingin mendapatkan jabatan yang tinggi, tetapi tidak pernah berpikir bagaimana turun dari jabatan itu, ia akan celaka. Ingat, jabatan tertinggi, sekolah tertinggi itu ada masa-masanya menurun. Karenanya, saat kita merangkak mencapai kesuksesan, kita pun harus berpikir bagaimana cara turunnya agar selamat, agar tidak terjatuh dari puncak itu. Yang kelima,
yang harus kita renungkan dari perjalanan mendaki gunung itu, bahwa perjalanan awal menuju puncak sebagai miniatur perjalanan hidup manusia dari sejak lahir sampai usia dewasa, sampai usia kira-kira 40 tahun. Kekuatan masih tangguh, badan masih sehat, pikiran masih cerdas. Namun fakta menunjukkan setelah usia 40 tahun itu bagaikan seseorang yang turun dari puncak. Badan telah lelah, letih, dan lesu. Kesehatan mulai menurun. Bahkan bisa jadi rasa sakit akan dirasakan selama perjalanan dari puncak usia sampai meninggal dunia. Kalau demikian adanya, jika ada yang bertanya, untuk apa capek-capek mendaki gunung? Kita jawab, mendaki gunung itu sebenarnya miniatur dari kehidupan. Jika kita merenungkan itu, maka mendaki gunung akan menjadi cambuk bagi kita. Mendaki gunung akan menjadi ibroh, pelajaran bagi kita bagaimana cara hidup agar selamat dunia dan akhirat.